Bab 16. Masa lalu. Mata elang pemilik dari pria tampan itu telah bangun. Seketika senyumnya mereka senang karena kegiatan semalam dengan istrinya. Lantas saja Adri menoleh melihat wanitanya yang masih tidur dengan lelapnya. "Dek," panggilnya depan telinga sang istri. "Kap, masih tertidur. Kap, Mas." Fatimah langsung bangun dan duduk menampilkan sesuatu yang akan membuat Adri asteris on lagi. Mata Adri langsung membulat melihatnya. Tapi Fatimah masih belum menyadarinya. "Dek, kamu sengaja mau menggoda Mas lagi ya?" Dengan seringai mendekap sang istri. Astagfirullahalazim, mata Fatimah membulat melihat dirinya setengah bu. "Bukan Mas. Hahaha. Iya istriku, Mas tahu walaupun kamu sengaja Mas nggak marah kok. Sudah-sudah ayo kita mandi junub dulu. Abis itu baru salat. Masak apa dek?" Sambil memeluk tubuh mungil sang istri yang sibuk dengan peralatan dapur. Iya, hanya mereka berdua yang ada di dapur karena sang bibi tadi ke pasar atas perintah Fatimah. Dia sengaja hari ini Fatimah khususkan untuk masak sendiri di dapur. "Biasa masak kesukaan suamiku. Sudah bisa ya," mengelus perut Fatimah. "Hehe, Mas kalau begini kayak berasa pacaran tahu." Ya walaupun Fatih belum pernah pacaran, tambahnya, Adri masih diam ingin mendengar apa lanjutan kata dari sang istri. "Fatih sering baca-baca dan lihat drama-drama kayak begini Mas." "Iya dek, pacaran tapi halal." "Iya Mas," menoleh sebentar. Bagaimana kalau hari ini kita pergi jalan-jalan kayak orang pacaran gitu?" Adri memberi idenya. "Tapi Mas kan kerja hari ini," mematikan api kompor gas. "Kamu lupa deh kalau suamimu ini bosnya," ucapnya dengan sombong. Fatimah hanya tersenyum saja menanggapi tabiat sang suami. Haduh, sejak kapan suaminya ini lebay, itulah dalam pikiran Fatimah. "Mas, Fatih siapkan sarapan dulu ya," ucapnya dengan lembut agar sang suami mau melepaskan pelukannya. "Baiklah." Adri berjalan menuju meja makan dan duduk di sana sembari menunggu Fatimah menyajikannya. "Sudah dek," Fatimah menganggukkan kepala. Setelah itu mengisi lauk pauknya. "Ini Mas." "Makasih." Setelah melayani sang suami, kini giliran dia mengisi piring untuknya sendiri. 1 jam kemudian, sesuai dengan janji Adri, hari ini ia libur. Kini sepasang suami istri itu sibuk menyiapkan keperluan untuk piknik dan jalan-jalan. Ya walaupun bukan hari libur. "Sudah dek." Adri telah menaruh semua keperluan mereka nanti. Kini dia hanya tinggal menunggu sang istri yang belum juga kelihatan. 1/2 jam. "Mas." "Wow." Adri langsung terpana, sungguh istrinya ini sangat pintar memberikan berbagai kejutan. "Mas." Kini giliran Fatimah yang melambaikan tangannya di depan wajah suaminya. Saat sadar dari lamunan. "Kenapa melamun?" "Cantik," ucapnya dengan spontan. Fatimah tersenyum mendengarnya. "Mau berangkat atau Mas mau tinggal sendirian di sini?" bisiknya dan langsung berjalan meninggalkan sang suami. "Hei, Dek tunggu," ucapnya mengejar Fatimah yang sengaja jahil kepadanya. Bibi." Fatimah melihat Bibi Sum yang baru saja sampai dari pasar dengan dibantu Mang Diman membawa belanjaannya Bisum tadi. "Mau kemana non?" "Oh ini, kami mau jalan-jalan dulu ya Bi," dengan tersenyum. "Jalan-jalan kemana tuan?" kini Mang Diman yang bertanya. "Biasa Mang." "Mau pacaran?" jawabnya dengan enteng. "Masya Allah, semoga sukses tuan." "Amin Mang." Akhirnya mereka melajukan mobil menuju tempat yang ingin didatangi. Fatimah melihat sepanjang jalan sangat indah di mana terbentang lautan nan luas. Disertai banyaknya burung-burung terbang di atasnya menambah kesan indah untuk dipandang mata. "Mas, indah sekali ya pemandangan yang diciptakan oleh Allah," menoleh ke arah Adri. "Iya dek. Sama kayak kamu juga indah yang diciptakan oleh Tuhan untukku dan menjadi bidadariku." "Sudah Mas. Jangan gombal terus." "Enggak papa kok dek. Sama istri sendiri." 1 jam kemudian,
Akhirnya mereka sampai di tempat yang sangat indah, di mana terbentangnya danau hijau yang luas. Di lain tempat, tepatnya di Firma Hukum, tempat Dinda bekerja, hari ini Dinda sibuk dengan kerjaannya sebagai sekretaris Asmi. Bagaimana tidak ada seorang ibu-ibu marah-marah karena belum dapat berkonsultasi kepada pengacara yang ditujunya. Maaf Bu, Pak Asmi masih ada tamu di dalam, memberi pengertian kepada wanita parubaya itu. Masa lama sekali Mbak? Saya sudah lama nunggu nggak keluar-keluar. Makanya ibu tunggu sebentar lagi ya, membawa tubuh ibu itu agar duduk kembali. Di dalam ruangan Asmi, seorang wanita yang berpakaian lumayan seksi itu masih saja menatap Asmi seakan kelaparan. Sampai membuat Asmi sendiri risih dengannya. Kalau bukan mandang wanita itu adalah kliennya sudah pasti ia tendang tadi. Masnya sudah menikah belum? Belum Mbak, masih dengan ramah. Oh berarti masih lajang ya? Punya pacar belum? Maaf ya Mbak. Mbak kesini hanya untuk konsultasi bukan mewawancarai saya, ucapnya dengan tegas karena tak tahan lagi melihat tingkah wanita itu yang agak meliuk-liukan badan. Aduh jangan galak Mas. Tambah suka deh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ada ya wanita seperti ini. Curhatnya kepada sang pencipta. Makin tertantang deh. Kalau masnya kayak gini, tapi wanita itu masih duduk di tempat. Dia tidak menghampiri Asmi. Tok tok, masuk. Pas saya Ma, ini pacar saya. Sebentar lagi kami mau tunangan. Iya kan sayang, ucap Asmi memotong kalimat Dinda tadi. Lantas Dinda bingung dengan suasana di dalam ruangan ini. Akhirnya dia paham saat melihat wajah wanita itu merah mungkin menahan amarah. Itulah dalam pikirnya, Dinda merupakan wanita peka dengan keadaan. Makanya dia langsung menyesuaikan diri. Iya dong sayang. Ini juga tadi mama telpon aku. Kata beliau ingin ketemu kamu, ucapnya sambil mencubit pipi sang atasan. Kapan lagi aku bisa cubit pipinya bos? Kalau bukan kayak gini. Batinnya tertawa melihat mata Asmi melotot. Haha iya sayang. Maaf aku sibuk, kamu kan tahu sebagai sekretarisku juga sebagai calon istriku, menarik pinggang Dinda agar mendekat. Ah, sudah aku muak lihat kalian, langsung menyambar tasnya dan berlalu pergi. Maaf Pak, saya lancang tadi, menundukkan kepalanya. Ia tak apa-apa, berjalan duduk di kursi kebesarannya. Ada apa kau kesini Din? Iya Pak, ibu yang di luar sudah tidak sabar ingin konsultasi dengan Bapak. Suruh masuk. Baik Pak. Dinda langsung berjalan menuju pintu keluar setelah itu bersandar sebentar di depan pintu menormalkan detak jantungnya yang bergerak 2 kali lipat dari biasanya. Merasa telah baikan dia menuju ruang tunggu ibu tadi untuk mengatakan kalau ibu itu sudah ditunggu bosnya. Kenapa kalau dekat dengan dia jantungku berdebar? Kini matahari telah mulai tenggelam. Sepasang kekasih halal sedang bersendau gurau di dekat danau yang indah. Dek, bagaimana kalau kita buat tenda saja di sini? Kita kan nggak bawa perlengkapan tenda Mas. Tenang dek kan ada Tommy. Mau ya? Seraya menganggukkan kepala. Oke sebentar, Mas telpon dia dulu. Setelah peninggalan suaminya, Fatimah kini fokus dengan cemilan keripik pisang sambil memandang danau yang luas. Deretetete. Fatimah melihat di layar ponselnya siapa yang menelponnya. Ternyata Dinda sang sahabat. Ya halo. Assalamualaikum, jawab Dinda. Waalaikumsalam. Maaf lupa Din. Enggak masalah Fat, oh iya kamu lagi di mana? Ucap Dinda saat mendengar suara burung yang berkicau. Oh ini aku lagi piknik sama Mas Adri. Cie romantis banget. Alhamdulillah Din, tersenyum. Terus kenapa belum pulang Fat kan sudah sore? Ini Mas Adri ngajak nginap saja di sini katanya. Ih pengen juga. Makanya nih. Sudah Fat, doakan saja nanti aku cepat nyusul, mendahului Fatimah. Karena Dinda sudah tahu apa yang akan dikatakan oleh sahabatnya tadi. Ih nggak sopan tahu kayak gitu.
Habisnya kamu sering ngomong kayak gitu. Hahaha. Iya maaf, seraya tertawa. Ya sudah aku nggak mau ganggu orang lagi pacaran hihi, ledeknya. Ya jangan gitu Din. Emangnya kamu telpon ini mau ngomong apa Din? Ah, nggak penting kok Fat. Ya sudah ya. Assalamualaikum. Tutut. Waalaikumsalam, ucap Fatima walaupun Dinda sudah dulu memutuskan sambungan teleponnya. Telepon dari siapa tadi Dek? Tanya Adri setelah selesai menelpon asistennya. Mas. Kagetnya. Oh, ini dari Dinda Mas, saat melihat wajah penasaran suaminya. Oke, sebentar lagi Tommy datang Dek. Bagaimana kalau kita mandi di sana? Tunjuk Adri menunjukkan ke arah pemandian. Karena memang mereka sering membawa pakaian ganti. Siapa tahu kan hujan, makanya Fatima sudah menyiapkan segala keperluan. Baiklah Mas ayo. Mereka berdua berjalan menuju tempat pemandian tadi. Setelah selesai mereka langsung memakai baju. Sebenarnya Fatima agak kesusahan. Tapi karena dibantu sang suami, akhirnya kelar juga. Mas. Iya Dek, seraya berjalan. Mas kamu ingin anak laki-laki atau perempuan? Mengelus perutnya. Mendengar itu Adri langsung berhenti melangkah. Dia mensejajarkan dirinya tepat di depan perut sang istri. Mas nggak punya kemauan lain deh, yang penting kalian sehat sampai persalinan nanti. Baby jangan nakal ya nak. Sehat terus di dalam. Ayah nggak tahan lagi ingin melihatmu lahir ke dunia ini, ucapnya dan mencium perut istrinya serta meneteskan air mata. Amin ya Allah. Mereka melanjutkan langkah menuju tempat piknik tadi. Adri dan Fatima sudah melihat dari kejauhan kalau Tommy lagi sibuk menegakkan tenda untuk tuannya. Assalamualaikum Tom. Ucap mereka dengan serempak. Tuan. Waalaikumsalam. Sini biar ku bantu. Tidak usah tuan. Ini sebentar lagi selesai. Sudah sini. Fatima senang melihat keakraban antara suami dan Tommy. Karena sekarang suaminya itu alhamdulillah sudah berubah, dia sekarang menjadi pria yang hangat dan ramah kepada siapapun. Nyonya Fatima memang luar biasa. Sekarang tuan memang berubah. Dia sekarang menjadi atasan yang ramah dan baik ke sesama karyawan. Semoga keluarga kalian selalu dalam lindungan Tuhan. Doa Tommy dalam hati. Melihat Adri dan Fatimah yang sedang sibuk memanggang daging belanjaan Tommy tadi. Mari Tom kita makan, ajak Adri duduk menunggu Fatimah yang sibuk mengisi piring dengan nasi. Iya tuan. Ini mas, memberi piring yang sudah berisi dengan berbagai makanan yang dimasak tadi. Tidak usah nyonya, tolak Tommy karena diperlakukan terlalu istimewa. Enggak papa Tom, jawab Adri dan Fatimah tersenyum saja. Kalau begitu, biar saya saja yang mengisi nasinya nyonya. Ya ampun mas, sungkan benar. Baiklah ini mas, berinya. Makasih nyonya. Oh iya mas Tommy, enggak usah panggil nyonya. Kayak berasa tua mas. Canda Fatimah. Maaf nyonya kalau begitu saya tak berani. Menunduk, Fatimah melirik ke arah sang suami yang masih sibuk dengan makanannya. Mas. Menarik lengan Adri. Ada apa sih dek, berhenti makan. Tommy masih diam, ia belum berani makan duluan. Sedangkan Fatimah saja belum, itulah dalam pikirannya. Mas tolong omongin ke mas Tommy. Enggak usah panggil nyonya. Berasa tua aku mas, merengek. Ya ampun manja bener istriku ini, gemas dan mencubit hidung kecil yang mancung itu. Ih mas, dek jangan kayak gitu. Mas berasa ingin yang ma asteris kamu tahu. Tommy langsung terbatuk-batuk mendengar kalimat tuannya yang tak ada sensor berbicara di depan seorang asisten apalagi pangkatnya masih jomblo abadi. Setelah selesai makan, Tommy pun pamit untuk pulang. Karena hari juga sudah malam dan dia tak mau mengganggu pasangan yang masih mesra-mesranya. Dek, ternyata pacaran yang sudah halal itu enak ya? Iya mas. Jadi nggak ada batas-batasnya karena halal, tidur bersandar di dada bidang sang suami. Baby bagaimana kalau hari ini kita ke rumah sakit yuk?
Ajak Pram. Kayaknya enggak deh Hani. Soalnya aku hari ini masih ada job pemotretan, alasannya. Ya sudah kalau kamu nggak bisa. Pram berjalan menuju kamar mandi tanpa menggunakan apa-apa. Sedangkan Bianca sibuk dengan handphone. Halo, Mas. Tanda pisah. Kamu di mana sih? Keningnya mengerut saat mendengar ada bunyi hewan-hewan. Tanda pisah. Beneran kamu masih di rumah? Tapi kenapa banyak sekali bunyi hewan sayang? Tanda pisah. Tanda pisah. Tutut. Panggilan terputus sepihak dari Adri. Bianca bertambah kesal dengan sikap Adri yang sekarang sangat terkesan cuek. Tapi suaminya itu masih memberikan haknya kepada Bianca. Lihat saja nanti. Aku akan membuat kalian hancur dengan adanya anak yang kukandung ini akan menjadi pionku untukmu Mas, seraya tersenyum misterius. Semua yang dibicarakan oleh Bianca terdengar jelas oleh Pram. Kedua tangan Pram langsung terkepal mendengar bahwa calon anak yang dikandung oleh sang pujaan cuma hanya menjadi tumbal untuk rencana Bianca saja. Sayang mending kamu mandi dulu. Katanya mau pergi ada job. Ah. Iya Hani, Bianca langsung bangun dari tidur dan berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Lihat saja, aku akan melakukan berbagai cara agar rencanamu tak berhasil. Tekadnya. Tampannya suamiku, ucap Fatimah mengelus wajah Adri. Melihat ciptaan Allah yang kini telah menjadi suaminya. Fatimah mulai menelusuri setiap inci wajah sang suami. Fatimah masih melamun seperti memikirkan masa lalunya dulu. Good morning my wife. Kini telah sebulan semenjak Adri yang memutuskan untuk memisahkan rumah antara istri-istrinya dan sesuai rencananya hari ini Adri akan melancarkan rencananya. Mas hari ini kan libur. Fatimah bingung saat ini suaminya memakai pakaian kerja, padahal hari ini minggu dan tidak biasanya suaminya seperti itu. Biasanya mereka seharian akan jalan-jalan atau piknik untuk menikmati hari libur. Oh maaf dek. Mas lupa memberitahukanmu bahwa hari ini Mas ada meeting dengan klien. Soalnya mendadak dek. Masih sibuk dengan memakai dasi. Sehingga Fatimah mendekati suaminya. Sini biar aku bantu Mas. Mengambil ahli dasi dari tangan Adri. Mas akan membuat dirimu satu-satunya ratu dalam hatiku Fatimah Az-Zahra. I love you my wife. Batin Adri. Saat melihat wajah wanitanya yang begitu dekat dengan wajahnya. Sungguh Adri sangat menyesal karena, kenapa tidak dari dulu dia mencintai istri pilihan orang tuanya. Ini akan menjadi pelajaran untuknya. Ya Allah, hamba mohon semoga setelah ini nanti, keluarga kecil kami selalu dalam keadaan damai dan bahagia dalam lindunganmu. Amin. Nah sudah, ucap Fatimah. Makasih dek, ucap Adri memegang tangan Fatimah dan mengecu asterisnya. Terima kasih juga sudah sabar menghadapi sifat Mas yang dingin dan arogan kepadamu, ucapnya dari hati. Terima kasih juga mau menjadi ibu dari anak-anakku. Fatimah masih diam, membiarkan sang suami untuk berbicara apa yang dia mau. Semoga setelah ini nanti, tak ada lagi cobaan dan ujian yang berat untuk keluarga kita ya. Amin ya Rob alamin. Der. Sebentar dek, hanya menganggukkan kepala. Halo. Tanda pisah. Baiklah terus awasi, perintahnya. Tanda pisah. Tutut, sambungan telepon terputus. Dek Mas berangkat ya. Melihat Fatimah yang sibuk membaca buku seputar kehamilan. Tapi Mas kan belum sarapan, cegatnya. Enggak ada waktu lagi dek. Kap, Mas berangkat ya. Adri berjalan untuk keluar dari kamar mereka. Tunggu Mas. Hati-hati, ucapnya setelah mencium takzim tangan sang suami. Ya Hani dikit lagi. Iya sebentar. Mereka telah selesai melakukan hubungan seperti suami istri. Tapi kini mereka masih dalam keadaan polos. Tidak ada dari mereka yang ingin beranjak untuk membersihkan diri. Baby kapan-kapan aku mau ikut ya. Ikut kemana Hani? Bingung Bianca. Ya ikut kamu periksa kandungan.
Please baby. Pram memohon kepada Bianca agar mau mengajaknya. Iya honey, ucapnya tersenyum. Sudah baby, jangan tersenyum. Nanti ada yang bangkit lagi. Hahaha, mereka berdua tertawa. Tanpa tahu bahaya datang mendekati. Bagaimana Tom? Ucap Adri yang sibuk mengganti pakaiannya menjadi pakaian kasual. Aman tuan. Sesuai rencana, fokus dengan kemudi mobil. Bagus. Ucapnya setelah selesai dan memakai topi, kacamata hitam. Mobil berhenti di tempat yang dituju tadi. Bagaimana? Sudah tuan, ucap anak buah Adri kepadanya. Ya sudah tunggu saja di sini. Tegasnya. Baik tuan, ucap mereka dengan serempak. Adri langsung berjalan menaiki lift dan diikuti oleh Tommy sang tangan kanan Adri. Mereka naik lift dan menekan tombol 15 dan ting! Pintu lift terbuka. Kini Adri mulai menampakkan wajah kemarahan. Terlihat dari kedua tangannya yang terkepal kuat. Tommy dapat melihatnya. Bos pasti akan sangat kecewa dengan Nyonya Bianca. Padahal bos sangat mencintainya. Tapi apa yang didapat? Semoga setelah ini nanti hanya Nyonya Fatimah saja yang menjadi istri Tuan Adri seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Adri mengucap basmalah terlebih dahulu. Sebelum melihat kenyataan dari kebodohannya selama ini. Ceklek. Sunyi hanya itulah yang ditampilkan oleh apartemen itu. Di rumah Adri dan Fatimah. Emangnya ada ya? Meeting hari Minggu. Tanyanya pada dirinya sendiri. Nggak boleh seuzon kamu Fatih. Tapi aku penasaran. Mending aku buat kue aja deh. Sama Bisum. Fatimah langsung berjalan keluar dari kamar. Dia akan menyibukkan dirinya, agar tak memikirkan yang tidak-tidak kepada suaminya. Bi masih adakan bahan-bahan masak cake? Tanyanya kepada Bi Sum yang sibuk mengelap meja makan. Iya nona. Semuanya masih lengkap, menghampiri Fatimah. Oke Bi. Non mau masak kue cake ya? Iya Bi, suntuk soalnya. Akhirnya Fatimah sudah selesai mengadon adonan untuk cake yang ia inginkan. Akhirnya Bi, adonannya sudah selesai. Iya non. Tinggal masukkan saja dalam oven, dan diangguki oleh Fatimah. Setelah ditempatkan di tempat yang cantik. Fatimah langsung menaruhnya di oven dan mengatur suhunya. Bibi kalau mau istirahat nggak apa-apa kok. Fatih saja yang menunggunya. Tapi non. Sudah Bi, Fatimah tahu jika Bibi Sum lelah. Karena sudah kelihatan dari raut wajahnya yang menampilkan seperti orang yang kelelahan. Baiklah non, akhirnya Bi Sum kembali ke kamarnya. Walaupun dengan berat hati. Apa tuan yakin? Tanya Tommy karena melihat Adri seperti orang bimbang. Iya Tom. Aku mau hidup dengan hanya satu wanita saja. Apalagi ini, aku sungguh sangat kecewa, ucap Adri walaupun tidak dapat dipungkiri jika nama Bianca masih ada sedikit di dalam hatinya. Baiklah tuan. Mereka langsung menghampiri pintu kamar. Mereka dapat mendengar canda tawa orang yang ada di dalam sana karena pintunya terbuka sedikit. Tuan pasti kuat. Ucapnya memberi semangat. Iya Tom, mereka mulai mendekat dan... Tok tok. Iya. Maaf Pak, hari ini seperti biasa Bapak ada jadwal di pengadilan, memberitahukan agenda sang atasan. Baiklah Din. Oh iya. Apa kau sudah makan? Sudah Pak. Saya sudah sarapan. Ya sudah. Sebelum berangkat ke pengadilan. Aku mau mampir makan dulu ya. Baiklah Pak. Kini mereka berdua telah sampai di restoran favoritnya Asmi. Ayo kita turun, sambil menarik tangan Dinda. Dek. Jantung Dinda langsung berdetak 2 kali lipat dari biasanya. Akibat perbuatan Asmi. Sedangkan Asmi belum menyadarinya, dia masih menarik tangan Dinda. Membawanya masuk ke dalam restoran itu dan saat ingin duduk. Maaf Din, ucapnya langsung melepaskan tangan Dinda yang dipegangnya tadi. Iya Pak enggak apa-apa kok. Kapan kamu tahu kalau aku mencintaimu Pak Asmi? Alhamdulillah kuenya sudah matang.
Kenapa Mas Adri belum juga pulang ya? Sudah deh. Nunggu Mas pulang saja makannya. Fatimah menyimpan kuenya di tempatnya. Brum. Mas Adri, Fatimah setelah itu ia cepat-cepat bergegas turun tangga untuk menyambut sang suami. Dan, Mas, ucap Fatimah saat melihat penampilan suaminya yang berantakan dan memakai baju kasual. Padahal tadi Adri memakai baju kantor dan ini sudah berganti pakai baju kasual. Dek, ucap Adri memeluk erat tubuh sang istri dan terisak di dalam dekapan Fatimah. Puk-puk, Fatimah menepuk pundak sang suami. Setelah merasa tubuh Adri tak lagi bergetar, Fatimah mulai membawa suaminya untuk duduk di sofa. Ayo Mas Tommy kita masuk. Maaf Nyonya, saya tak bisa singgah. Karena hari sudah malam Nyonya, jelas Tommy. Baiklah kalau begitu. Mari Nyonya. Iya Mas. Setelah Tommy pergi, Fatimah langsung memapa Adri. Mari Mas. Kenapa Mas bisa sampai begini? Tanya Fatimah bertanya sambil mengusap rambut Adri yang tidur di pangkuannya. Maaf dek, ada yang mau Mas katakan? Aku akan selalu mendengarnya dengan setia Mas. Mas dan Bianca, Adri menggantung kalimatnya. Fatimah langsung terdiam mendengarnya, entah mengapa ketika mendengar nama madunya itu. Dia merasakan sakit yang tak berdarah. Ya istri mana yang mau dimadukan? Kita sudah cerai dek. Dek, apa Fatimah tak salah dengar? Cerai? Tak mungkin. Itulah dalam pikirannya. Karena Bianca bermain gila di belakang Mas Dek, Adri mulai menjelaskannya kepada Fatimah karena seperti wanitanya kurang paham dengan situasi ini. Flashback on. Bagus, begini ya kelakuanmu di belakangku. Ucapnya dengan dingin. Dek. Mas, Bianca kaget dengan suaminya yang datang. Padahal ia tak pernah memberitahukan alamat ini kepada Adri tapi ini. Apa selama ini suaminya itu selalu mengikuti kegiatan sehari-harinya? Itulah dalam pikirannya. Silahkan pakai baju dulu, ucap Adri dengan duduk di sofa dan duduk dengan santai, diikuti Tommy yang berdiri di belakang tuannya. Sedangkan kedua insan yang baru saja bercinta tadi kelabakan. Bianca langsung menarik selimut dan membawanya untuk menutupi tubuh polosnya menuju kamar mandi. Sedangkan Pram dia salah tingkah karena Bianca yang langsung menarik selimut hingga menyisakan tubuh polosnya sendiri. Sehingga Pram langsung mengambil boxernya untuk menutupi itu. Bisa jelaskan? Tanya Adri setelah kedua insan itu telah duduk di hadapan Adri. Mas aku bisa jelasin. Ini tidak seperti yang kamu lihat, jelas Bianca padahal jelas sekali Adri melihat kalau mereka telah polos. Apalagi kalau bukan melakukan itu. Walaupun tak kau jelaskan. Aku sudah tahu semua kelakuanmu itu dan aku yakin jika anak yang kau kandung itu bukan anakku heh. Ucapnya dengan sinis. Tidak mas ini benar anakmu, berderai air mata. Bianca masih setia menjelaskannya kepada Adri. Sudah dramamu. Bianca Christie, aku talak kamu dan ku haramkan kau menyentuhku. Karena mulai saat ini kita sudah bukan lagi suami istri. Sambil berdiri setelah mengatakannya. Apa mas, semudah itu kamu mengatakannya? Apa karena wanita kampungan itu? Dengan beraninya. Jangan bawa-bawa Fatimah ke dalam permasalahan kita Bianca. Aku akan mengurus semua berkas surat cerainya. Setelah kau melahirkan anak itu nanti. Tidak mas, Adri seolah tuli dan dia mulai berjalan. Tapi dia berhenti saat mendengar Bianca mengatakan sesuatu. Baiklah, sekarang aku mengalah. Tapi ingat suatu saat nanti. Kalian akan merasakan bagaimana rasanya dicampakkan hahaha. Terserah. Tom suruh semua anak buahmu untuk perketat penjagaan untuk Fatimah, tegasnya. Baik tuan. Flashback off. Mas takut dek. Bianca nekat. Sudah mas jangan mendahului takdir. Yakin kepada sang Khalik, ucapnya dengan lembut memberi pencerahan kepada Adri. Tapi Bianca itu wanita yang penuh ambisi dek. Shoot. Mari Fatih bantu naik ke atas. Mas pasti capek dan belum mandikan.
Langsung diangguki oleh Adri. Mas silahkan mandi. Sudah Fatih siapkan. Baiklah dek mas mandi dulu ya. Makasih. Malam minggu sendirian. Ah nasib-nasib jomblo, ucap Dinda sendiri di dalam kamar. Siapa yang mau ajak jalan ya? Der. What? Mas Azmi. Ya halo. Assalamualaikum, sahut di seberang. Waalaikumsalam. Din mau nggak ikut aku? Reunian SM aku. Tapi pak, saya kan. Enggak papa kok Din. Aku bingung soalnya mau ajak siapa. Acara ini mewajibkan bawa pasangan Din. Mau ya? Nanti aku kasih bonus deh. Waduh kesempatan ini. Sekalian PDK. Hehe. Baiklah mas, tapi aku juga nggak ada dress B. Sudah semuanya sudah aman. Sekarang aku lagi di depan rumahmu. Apa? Dinda langsung berjalan menuju jendela dan menyibakkannya dan benar Azmi langsung melambai-lambaikan tangannya saat melihat Dinda dari bawah. Ya elah sakit telingaku Din. Dengar suaramu yang cempreng itu. Mari pak. Dinda mempersilahkan Azmi masuk ke dalam rumahnya. Silahkan duduk pak, Azmi langsung mendudukkan tubuhnya di sofa kecil milik Dinda. Ini Din, cepetan ya gantinya. Jangan lama-lama. Baiklah pak. Oh iya, bapak mau minum apa? Aku sudah minum Din. Cepat ganti. Baiklah, tunggu dulu ya tuan. Dinda langsung berjalan menuju kamarnya dan bergegas ganti baju. Dia tak mau Azmi lama menunggunya. Perfect, ucap Dinda saat melihat penampilannya yang sempurna karena memakai baju dress hitam yang begitu elegan dan pas untuk tubuhnya. Mari tuan. Ajak Dinda kepada Azmi yang sibuk dengan handphone tanpa mengalihkan pandangannya. Baiklah mari. Sembari menyimpan handphonenya di saku jas dan langsung mendengarkan kepala untuk melihat penampilan Dinda. Cantiknya. Azmi terdiam di tempat saat melihat kecantikan yang selama ini tersembunyi. Kau cantik sekali Din, pujinya. Ah, makasih tuan, dengan tersipu malu. Mari. Langsung memberikan lengannya kepada Dinda. Apa tuan? Ini. Ah, baiklah. Dek. Maaf ya mas menempatkan kamu di keadaan yang seperti ini, merasa bersalah. Sudah mas, jangan merasa bersalah seperti ini. Semua sudah diatur oleh yang di atas ya. Tapi dek, ah mas. Sudah Fatih nggak mau mendengarnya lagi. Baiklah, pasrahnya. Kembali di acara. Wow, ucap teman SMA Azmi. Saat melihat Azmi yang membawa wanita. Padahal Azmi sangat terkenal anti wanita tapi ini. Siapa ini bro? Ucap si A. Kenalin dia Dinda. Dinda. Tanda pisah. Pintar sekali loh milih cewek as. Ya iyalah. Gue gitu, ucapnya dengan percaya diri. Beruntung sekali kamu Din. Tahu nggak biasanya Azmi itu anti wanita. Padahal banyak sekali yang ngantri, ucap sang kekasih si A tadi. Biasa aja mbak. Jawab Dinda dengan merendahkan diri. Mungkin belum seriang nggak Din, jawab si B. Malam ini Dinda sangat bahagia. Ternyata teman-teman Azmi sangat baik dan ramah tamah. Sehingga dia tak merasa sama sekali menjadi orang asing.